Hipotalamus laki-laki lebih lebar. Oke. 2,5 kali dari perempuan. Ya. Nah, salah satu fungsi hipotalamus adalah pusat menjaga keamanan, termasuk keamanan ekonomi. Kamu jangan tersinggung kalau suamimu mengatur keuangan. Nggak apa-apa istrinya dananya banyak atau pendapatannya lebih banyak, asal jangan diucap. Itu gantian. Benar. Laki-laki yang sensitif. Seandainya nih Mas Wisnu nggak sama Mbak Siren, akan dapat istri yang begitu juga. Mbak Siren juga akan dapat suami yang kayak gitu. Oh gitu ya? Otak mengeluarkan zat kimia yang bisa menseleksi sendiri ini makanannya halal apa enggak. Halal itu tidak hanya yang dimakan. Didapatnya dari uang halal apa enggak. Cara berpikir seseorang dipengaruhi oleh halalan thayyiban itu. Itu kan keren banget ya. Banyak yang berhutang agar bisa bikin acara pernikahan itu secara mewah. Sebenarnya kita udah dapet contekan di kisah Nabi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua kembali di podcast The Sungkars and Friends. Alhamdulillah hari ini ada dua narasumber kita yang Masya Allah, Tabarakallah. Dr. Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Terima kasih diundang ke sini. Tadi kita cerita sedikit, memang ngobrol-ngobrol sedikit tentang bagaimana ketika Dr. Aisyah ketika ada kajian ataupun event gitu ya. Betul. Itu waktunya bukan hanya pada saat kajian saja. Tapi ketika di luar itu ada pascanya. Iya, ada paskanya juga. Pasca pertemuan. Itu lumayan juga ya, Dok ya? Lumayan. Sejam gitu ya. Minimal sejam itu. Di sini juga alhamdulillah ada Ibu Ita Rulina, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Bank Indonesia. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waktu itu sama Zaskia ya? Iya, betul, tahun lalu. Oh, tahun lalu alhamdulillah. Sekarang kita ngobrol-ngobrol nih sama aku nih, Bu Ita ya. Dan kita akan bahas sebenarnya ada poin tentang tadi kalau misalnya kita ngobrol terkait pernikahan. Iya. Ya, aku sudah aku udah 12 tahun berarti. Aku udah 12 tahun. Barakallahu fikum. Baru lah ya, kalau 21 baru lah. Karena kalau misal dokter sama ibu juga pasti lebih lama lagi. Sebenarnya aku harus banyak dengar dari ibu sama dokter gitu ya. Cuman sekarang kita mau ngobrol ada satu fenomena nih sebenarnya, di mana fenomena orang-orang anak-anak muda banyak yang merelakan sampai berhutang agar bisa bisa bikin resepsi atau acara pernikahan itu secara mewah. Mereka rela sampai nggak apa-apa deh hutang deh. Nah, terkait fenomena ini boleh kita bahas ya. Kita bahas soal ini. Apakah sampai perlu berhutang nggak sih untuk bisa menjalankan pernikahan? Kadang-kadang ada beberapa karena terpaksa ada juga. Misalnya orang tua menuntut harus kayak gini. Dan itu fakta, Bu. Dari Ibu Ita sendiri, Bu. Ini menurut perspektif ekonomi syariah. Sebenarnya apa sih yang harus disiapkan generasi muda sih, Bu? Teman-teman pasti kan sudah mikir nih, Bu. Oke, aku kerja, aku kita kumpulin uang lah, bahasanya simpelnya kayak gitu. Terus kan ada tujuannya. Ya mungkin kita nafkahin orang tua kita, iya. Tapi ketika sudah menikah, berarti kan ada orang lain yang kita ajak di kehidupan kita untuk kita nafkahi juga gitu. Nah, sebenarnya gimana sih merencanakan keuangan masa depan, termasuk ya tadi masuk ke biaya, nanti mikir biaya pernikahan, jangan sampai terjebak hutang karena pengen menyelenggarakan resepsi yang mewah atau kewajiban atau apa namanya dipaksa sama orang tua untuk menyelenggarakan acara yang mewah gitu kan. Gimana cara mengatur biaya itu, Bu? Maksudnya bagaimana merencanakan secara finansial tuh gimana? Sampai nanti waktu sudah nikah, Ibu. Gitu. Menurut syariah gimana? Menurut syariat gimana? Syariah ya. Nah. Sebenarnya kita udah dapet contekan. Di kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf ya, Bu Dokter ya. Di ayat 47 sampai 49 kalau nggak salah. Beliau menafsirkan mimpi raja yang esensinya mengatakan kepada masyarakat Mesir saat itu, bertanilah kamu, bekerja keras dalam 7 tahun dan menabunglah untuk kemudian menghadapi masa sulit dalam 7 tahun ke depan. Nah, artinya sebenarnya Islam sudah mengajarkan perencanaan. Gitu. Kita bekerja keras 7 tahun, kita tabung untuk menghadapi ketidakpastian 7 tahun kemudian lagi.
Nah, selain itu di syariah sendiri ada prinsip untuk menghindari gorim namanya. Gorim itu singkatan. Apa itu? Goror. Goror. Okay. Riba, masyir. Okay, Goror tuh yang transaksi yang nggak jelas. Nggak jelas. Ya, contohnya saya jual ikan di laut, padahal ikannya belum ditangkap. Oke, ya. Terus belum mateng pohon kelapanya tuh, belum ini udah jual. Hijau. Nah, itu tuh udah dijual. Itu goror, itu nggak boleh. Ya. Kemudian nggak jelas, intinya nggak jelas lah. Itu nggak jelas. Ya. Barang yang mau kita beli, kita jual nggak jelas. Ya. Yang kedua riba. Ya, kalau riba banyak tahu kita udah semua paham. Yang ketiga masyir, judi. Ya. Artinya sebenarnya Islam sudah mengajarkan hindari ketiga gorim ini. Nah, bagaimana melakukannya gitu? Nah, tentu yang pertama kita harus membuat perencanaan. Nah, perencanaannya ini tentu harus belajar dulu gitu ya. Kita diskusikan dengan pasangan. Kan kalau namanya perencanaan nggak mungkin, kan ini perencanaan pernikahan ya. Istri merencanakan, suami kagak tahu gitu. Harus dua-duanya gitu. Lalu yang kedua, kita juga harus belajar literasinya. Ya, penting. Kadang-kadang kita, termasuk saya nih, Bu Dokter, walaupun udah kerja di bank gitu ya, tetap ilmu baru ada. Jadi harus belajar terus bagaimana merencanakan gitu. Tapi alhamdulillah suami saya tuh Pak Guru, Pak dosen akuntansi. Jadi dia ngasih GBHN. Enak bisa. Langsung pembukuannya gini. Gitu, kasih contekan, kita review sama-sama. Tapi ini kejadian ini. 5 tahun pertama pernikahan kami, saya itu kan jurusannya beda. Ibu jurusan apa sih, Bu? Ilmu ekonomi. Oh, ilmu ekonomi, oke. Sementara suami teh dosen akuntansi. Akuntan mantan pemeriksa. Jadi dia ngelihat behavior saya nih, ibu-ibu pekerja mentang-mentang duit saya nggak pernah atur, tapi kok semena-mena apa aja dibelanjain. Oke. Gitu. Nah, yang dia lakukan adalah, saya teh aduh gimana? 5 tahun pertama, setiap awal tahun dia buatkan Excel. Kamu isi. Excel. Ngapain? Excel suruh isi pendapatan penghasilan dalam setahun berapa, pengeluaran berapa, dia bilang. Gabungkan punya saya sama punya kamu. Saya ngetik spika sebelen ya. Terus kemudian dia akan mereview di tahun berikutnya. Karena waktu kita pertama kali menyusun itu, dia bilang, kamu mau saving berapa dalam 1 tahun? Misalnya dengan segala pengeluaran kita dan pendapatan kita berdua, saya bilang, ya udah deh 1 juta. Saya bilang gitu sama dia. Dia kan ingat itu dasar akuntan ya. Dasar akuntan. Setahun kemudian dia cek, coba kamu lihat rekening kamu, udah berapa uangnya? Saya bilang 1.200.000, benar kamu gitu. Tapi kalau misalnya 900.000, dia akan bertanya, kenapa bisa 900.000? Padahal kamu targetnya 1 juta. Awalnya tuh sebel, tapi 5 tahun itu dia rutin. Akhirnya menjadi behavior. Kebiasaan, Nah, membangun behavior ini ternyata butuh keikhlasan juga. Sebagai wanita pekerja, waktu zaman muda kan, diatur suami gitu. Tapi dia tidak pernah mengatur pengeluaran. Yang dia atur, saving kamu berapa? Yang kamu mau. Gitu. Itu jadi ada persentasenya langsung saving berapa segini dipatokin. Yang dikontrol. Yang dikontrol saving. Gitu. Nah, jadi perencanaan itu ini setelah bertahun-tahun, setelah 5 tahun pertama ya, dengan nangis-nangis akhirnya dikerjain. Kemudian ini agak kesel gitu ya. Gitu. Suka tersinggung. Benar. Suka tersinggung ya ibu-ibu. Sama. Jadi setelah 28 tahun menikah, saya menyadari perencanaan is a key. Supaya kita berdua itu on the track. Perencanaan ya, jadi secara fundamentalnya. Literasi, tekankan gitu. Ya menurut saya juga lakukan secara bersama. Masya Allah. Gak bisa sendiri lah. Sama sih sebenarnya. Aku tuh termasuk yang cukup nggak sangat detail, tapi cukup detail lah soal pengeluaran, pemasukan. Makanya kita tuh punya orang admin sendiri untuk finance tuh kita punya gitu kan, orang keuangan kita pribadi gitu. Kalau kita ngomong soal literasi sebenarnya ini kan bukan ngomong literasi keuangan untuk perusahaan. Jadi sebenarnya kan lebih simpel. Yang kita lihat itu kan hanya sebenarnya keuangan keluarga kan kita lihat cash flow sebenarnya kan. Betul. Lebih ke poin itu. Kecuali kalau kita punya aset-aset mau bikin, tapi kayak nggak sampai kita bikin neraca lah ya, nggak sampai ke situ gitu loh. Tapi cash flow gitu kan, Excel gitu kan. Excel. Nah, cuman Sharon sempat protes gitu. Maksudnya protes tuh,
Ngapain sih dicatat-catat gitu maksudnya? Udahlah nggak apa-apa, berapa yang masuk aku keluarin ya nggak apa-apa juga gitu kan. Nggak ada masalah kamu keluarinnya, cuman kadang-kadang kamu suka bingung kan. Wah aku kok segini ya tinggal ya. Kalau ibu nggak tahu deh ngerasa gitu nggak ya? Kalau Shiran tuh perasaan kemarin aku dapat gede ya. Sekarang bulan ini tinggal segini ya. Oke, sekarang kamu tolong dengar aku. Setiap pemasukan dan pengeluaran kamu kasih tahu ke orang keuangan aku namanya Hildan. Ke Hildan kamu kasih tahu ya gitu. Ya udah deh, oke deh. Jadi baru tahu aku segini. Coba tanya Hildan. Oh iya kemarin ini ya dikasih tahu Hildan. Ibu ini ibu. Nah sekarang aku juga kadang-kadang aku bilang sama Hildan dan bikin budgetnya. Budget pengeluaran Shiren coba dimentokin jangan lebih sebulan segini. Jadi kalau udah mau mentok Hildan biasanya agak pelit untuk pengeluaran. Gitu. Ada yang bantuin. Iya ada bantuin. Maksud alarm warning lah ya gitu kan. Bu ngapain sih Bu beli gituan? Kenapa sih? Gitu. Ya ini Bu, udahlah Bu, Ibu banyak pengeluaran nih. Emang banyak pengeluaran ya? Iya ini. Oh gitu ya, iya sih banyak juga ya katanya. Jadi memang butuh, maksudnya perencanaan itu sangat penting. Iya. Tapi itu tadi memang di awal-awal kalau diminta, saya juga dulu kan di awal-awal diminta suami untuk mencatat, itu kita merasa, dia mau kontrol banget uang aku. Itu perempuan banget. Tapi tadi kalau sudah disampaikan bahwa manfaatnya banyak, tadi ya bisa terkontrol, punya saving, kemudian jadinya kita ngerti duitnya kemana, itu akhirnya kita enak juga ya, akhirnya jadi behavior. Iya. Tapi memang kalau kita lihat financial planner gitu kan, memang kan ada beberapa yang menganjurkan untuk memang ada komposisi untuk sedekah, infak gitu ya. Terus ada yang untuk ini sehingga ketika pengeluaran bahasanya tuh waktu itu malah saya baca bukunya habiskan saja uangmu. Tapi sudah dipotong-potong untuk komposisi, untuk saving, untuk ini segala macam dan sisanya habisin aja gitu. Dok, aku mau nanya sama Dr. Aisyah nih terkait tadi ya kita cerita soal bagaimana anak-anak muda nih ada fenomena yang dimana mereka demi untuk acara yang mewah gitu, mereka sampai hutang juga nggak masalah gitu. Nah ini Dok pertanyaannya, jadi gini, fenomena nikah pakai hutang ini sebenarnya gimana sih Dok terhadap kondisi psikologis pasangan muda? Terus apa dampak jangka panjang jika rumah tangga diawali dari hutang yang besar gitu? Kalau Islam ya, kalau Islam sebetulnya menikah berhutang itu statusnya boleh kalau kita misalnya menikah ini untuk menyelamatkan dirinya dari perzinahan. Gitu. Ya. Jadi berhutang itu boleh asal tadi juga ya tidak riba, kemudian tidak bermewah-mewahan, tapi betul-betul untuk acara inti yaitu akad atau ijab kabul. Kalaupun ada walimah cukup 1 ekor kambing kan gitu, ya kan? Nah supaya tidak terjadi satu yang kita tidak inginkan perzinahan karena mungkin sudah dekat dengan dan mudaratnya lebih besar ya Dok ya itu diperbolehkan ya. Tapi kalau tadi konteksnya adalah berhutang untuk bikin acara resepsi besar-besaran, ini berat ya, berat banget ya karena kalau secara psikologis tentu mengawali sesuatu dengan hutang yang besar itu bisa bikin bertengkar suami istri tuh. Itu rentetannya kan panjang tuh. Iya bisa gitu. Kamu sih gitu ya. Iya dan memang di Indonesia kan fenomena pernikahan itu diperberat karena ada adat ini, adat itu, adat ini kan. Itu panjang tuh. Benar. Mulai nanti ada siramannya, mulai ada doanya, mulai banyak. Nah, kemudian juga karena terbiasa di Indonesia temannya banyak ya, teman orang tua yang banyak mau nggak mau kan, jadi pestanya besar kan seperti itu ya. Makin banyak tamu makin besar. Sebetulnya untung waktu itu ada COVID ya. Oh iya benar yang memaksa kita untuk bikin resepsi nggak besar-besaran. Di KUA. Iya, maksudnya nggak bikin resepsi malah kan cuma nikah di KUA aja. Itu ada beberapa teman artis loh. Itu tuh merubah kebiasaan tuh. Dengan adanya pola di COVID selama 3 tahun. Kalau nggak ada COVID kan orang rasanya kalau nggak ngundang 500 orang minimal nggak di atas itu kayaknya gimana gitu ya acaranya tidak ada doa restu yang banyak gitu. Padahal ya kan nggak mesti kayak gitu kan tuntunan dalam Islam. Bahkan tadi sampaikan walimah 1 kambing saja sudah cukup untuk memberitahu tetangga sekitar gitu kan.
Jadi lebih baik jangan berutang sebetulnya ya. Tapi sekali lagi, kalaupun misalnya dia merasa ini darurat nih, tolonglah saya karena saya bahkan sebetulnya teman-temannya tuh harusnya bantu gitu, keluarga juga harus bantu membantu untuk kumpulin dana, ya udah nih gitu. Dan sekarang kan fenomena menikah di KUA juga masih ada. Ya. Dan sekarang KUA juga dibikin bagus. Iya, ada backdropnya juga sekarang. Kalau dulu kan meja doang. Dulu sekarang, kan nikah bahkan sampai di Zoom loh. Pakai Zoom. Undangannya Zoom. Sekarang udah bagus, Mas. Ada backdropnya, jadi Mas bisa foto belakangnya. Kayak gitu kan. Sebab anak-anak sekarang juga sudah mulai berpikiran untuk intimate wedding kan? Intimate wedding untuk tidak terlalu rame gitu ya. Anak-anak saya aja begitu. Oh ya? Iya. Anak-anak boleh kasih ini nggak Bu? Gimana? Ya, jadi tapi bukan waktu COVID kan? Bukan, baru-baru ini aja, tahun 2024 dan 2025 baru aja. Jadi mereka sudah bilang, Bu, aku kalau kita nikah keluarga inti saja gitu ya. Oke nak, boleh nak. Kalau misalnya orang tuanya kayak Dr. Aisyah ya, maksudnya ya, itu kan asik ya, maksudnya. Bu, aku pengen yang intimate aja deh, jangan usah terlalu banyak, misalnya kayak gitu kan. Kan itu, Masya Allah ya, Masya Allah tabarakallah. Karena waktu itu ada beberapa bahkan ya kayak misalnya, ya contoh misal aku, undang ini ya, mau menikah karena ada keluarga mama, ada keluarga papa. Tapi di satu sisi memang kita ada juga yang merasa, iya sih, nyokap sama bokap kan pengen juga, pengen rasain anak saya nikah loh gitu, ada juga yang minta doa juga kan ada juga gitu ya, apalagi teman-teman lama pengen diundang. Betul. Pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya sebagai kita pasangan kita lagi ini ya bisa pasangan muda itu mengelola ekspektasi keluarga. Gimana Dok mengelola ekspektasi keluarga dan meyakinkan keluarga bahwa Ma, Pa, cukup kayak gini kok. Itu kata kunci tuh. Mubazir satu. Kemudian mereka bilang, ya kan mungkin juga karena dia tahu ibunya temannya banyak, nanti ibu juga malah bingung siapa yang mau diundang. Nanti kalau yang satu diundang, satu nggak diundang, ibu nanti lagi diprotes, gitu juga ya. Jadi gitu ya. Mubazir itu yang pertama. Mubazir pertama, kedua. Bingung siapa yang mau diundang ya gitu. Tetapi dengan teknologi modern sekarang karena ada digital, kemudian juga menikahnya memang jaraknya jauh, ya kan. Jadi semua orang memaklumi gitu bahwa dia jauh, tapi masih bisa mengikuti dan memberikan doa lewat Zoom kah atau lewat YouTube Live. Jadi tetap ada penunjang teknologinya juga. Mudah-mudahan membantu ya teman-teman semua ya, insya Allah ya. Daripada ngutang. Daripada ngutang kan? Iya benar. Malah jadi ribet lagi nanti kerja. Belum lagi nanti mungkin ada yang udah siap-siap harus kredit rumah misalnya ya. Gitu. Aduh kan tambah berat gitu loh. Karena kan mereka berpikir lebih baik dananya untuk akomodasi, untuk saya punya transportasi gitu kan. Walaupun misalnya ngontrak dulu nggak masalah kan. Itu penting sih. Jadi ada beberapa pakar keuangan juga bilang, bahkan sampai bilang udah nggak usah beli rumah, udah sewa aja, apa bedanya sih gitu, sama-sama menempati satu tempat kan gitu loh. Bahkan kalau dengan menyewa kalian bisa mengelola keuangan, cash flow kalian lebih sehat gitu. Tapi ini memang ada beda pendapat, nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya kontrak itu kan bukan satu aib sebenarnya. Benar kan sih? Kontrak itu bukan satu aib. Asal bisa bayar. Asal bisa bayar. Tapi memang secara logika kan hitungannya kontrak mudah-mudahan bisa lebih mudah kita hadapi daripada langsung beli gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban ya. Dok, makasih Dok. Ini kita masuk ke Ibu Ita lagi Bu ya. Bu, ini pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja instrumen keuangan syariah yang bisa dimanfaatkan pasangan muda untuk menyiapkan dana pernikahan hingga kebutuhan rumah tangga masa depan seperti misalnya pendidikan anak? Mungkin kita mulai dengan perbedaan antara keuangan konvensional dan keuangan syariah gitu. Jadi kalau di keuangan konvensional kayak perbankan syariah lah, perbankan konvensional gitu mereka berasas pada risk transfer. Jadi kalau ada gimana resiko, boleh didefinisikan nggak Bu? Risk transfer menjadi filosofinya kurang lebih kalau untuk konvensional. Tapi kalau
syariah, dia lebih ke arah risk sharing. Oh, oke. Resiko sharing. Sharing. Resikonya sharing gitu ya. Resikonya di sharing. Tapi kalau satu lagi resikonya ditransfer kepada pihak lain. Contoh misalnya yang meminjam ya. Yang minjam. Dia kasihan gini. Peminjamnya nih kemungkinan misalnya ada biasa perbankan kadang-kadang ada hitungannya gitu kan. Potensi nggak baliknya berapa misalnya gitu kan, itu berarti ada risiko tidak kembali misalnya. Nah, risiko tidak kembali kalau di konvensional maka risiko tadi dijual kepada pihak lain gitu. Kemudian pihak lain tadi tentu masa saya cuma nanggung risiko ini, dia olah lagi dengan berbagai instrumen dijual lagi. Jadi kurang lebih seperti itu kalau konvensional. Nah, kalau syariah dia konsepnya berbagi risiko. Aku dengan Bu Dokter berbagi risiko gitu. Itu langsung berhenti satu kali aja gitu kurang lebih. Beda kalau dengan yang konven tadi. Nah, kurang lebih itu perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional. Nah, bagaimana dengan instrumen yang ada di perbankan syariah? Nah, instrumennya tentu juga berdasarkan risiko, tapi risiko yang tadi, risiko yang sharing tadi. Kita bisa bagi mungkin berdasarkan instrumen dengan risiko yang relatif rendah. Dan risiko yang relatif agak tinggi gitu. Yang rendah tuh seperti apa? Seperti deposito di bank, yang bank syariah ya. Kita konsepnya adalah syariah dengan berbagai akad yang ada. Terus kemudian ada juga reksadana pasar uang syariah. Nah, itu kita bisa melihat bahwa benda-benda ini, produk-produk ini adalah produk perbankan syariah risiko rendah. Jadi teman-teman pasangan muda itu bisa ngetap di situ. Lalu risiko lebih tinggi apa tuh? Reksadana saham syariah. Tentu syariah karena kan di bursa kita udah ada tuh Bu Dokter list perusahaan syariah kita udah ada. Kita bisa main saham di situ. Itu relatif tinggi. Nah, yang tinggi juga tapi sebenarnya bisa tinggi bisa enggak itu tergantung kita mengelola produknya juga gitu. Bagaimana kita mengantisipasi nanti jatuh temponya kapan. Ya itu obligasi atau sukuk syariah. Sukuk ya, kalau kita ngomongin sukuk ya. Kita nyebutnya sukuk. Sukuk juga sekarang timbul banyak sekali gitu. Banyak banget. Nah. Dan bisa menjadi alternatif sebenarnya. Sangat bisa. Pilih itu ya. Sangat bisa itu. Karena resiko sharing tadi ya. Iya. Kalau syariah dan syariah tuh indahnya adalah begitu ngeluarin sukuk, misalnya PTA gitu ngeluarin sukuk, maka dia harus sudah mencantumkan sukuk ini nanti untuk proyek apa. Udah spesifik. Jadi nggak bisa ngasal. Oh, saya pokoknya pinjam aja untuk sekedar semuanya deh kegiatan yang dia nggak bisa sebut. Itu nggak bisa begitu kalau syariah. Udah spesifik. Jadi pembeli udah tahu bahwa nanti saya memberi pinjaman, membeli sukuk tadi. Sudah ada bayangan sukuk tadi akan digunakan untuk misalnya membangun sekolah, membangun pabrik, misalnya pabrik ikan, dan pabrik ikannya pakai konsep green misalnya gitu. Jadi indah sekali sebenarnya konsep syariah itu. Nah, produk yang terakhir adalah yang terbaru itu namanya SRIA, Syariah Restricted Investment Account. Ini beberapa bank sudah ada. Dan ini langsung kalau kita masuk ke situ, banknya akan menawarkan ini profit sharing ya gitu. Nanti banknya akan bilang, saya punya project misalnya budidaya cabai gitu. Misalnya. Nah, kemudian budidaya cabai ini banknya mengatakan ini dia perlu pembiayaan 10 juta misalnya gitu. Nah, kita sebagai yang calon membeli SRIA ini kita bilang oke, saya mau gitu. Tapi saya itu kan 10 juta, saya ambil 3 juta aja. Nanti ada misalnya Bang Wisnu, saya 3 juta, Bu Dokter 4 juta. Total 10 juta. Nah, begitu untung itu langsung ada pembagiannya. Langsung ke kita bertiga. Nah, banknya apa? Dia hanya agent fee. Agent fee aja. Agent fee saja. Inisiatifnya itu bisa tidak melulu dari bank. Bisa juga kita datang ke bank, bisa nggak ini dengan konsep SRIA gitu. Memang kalau SRIA, SRIA namanya. SRIA Syariah. Syariah Restricted Investment Account. Kalau bank yang sudah menerapkan SRIA, berarti kita bisa meyakini bahwa bankers yang ada di situ adalah they're doing beyond regular bankers. Jadi dia sudah melakukan pekerjaan di luar bankers. Karena bankers itu kan apa sih bankers itu? Dia tuh kerjaan utamanya
ngumpulin uang, kemudian disalurkan. Yeah. Itu traditional bank. Itu memang yang ada di semuanya. Tapi sebenarnya Syariah ini konsepnya sangat indah. Dia di luar itu, dia tidak hanya menghimpun aja, kemudian nyalurkan, enggak. Tapi dia memiliki suatu konsepsi sebagai juga inisiator project gitu. Ada tips nggak buat pasangan muda ya, ketika mau reksadana syariah? Ini kan ada beberapa produk-produk, ya kan, yang bisa mereka investasi gitu. Mereka ngerasa biar aman tuh apa, Bu? Tipsnya apa, Bu? Oh, aku mau investasi nih nanti ke reksadana syariah. Ada tips nggak, Bu, dari Ibu? Kalau untuk produk syariah tentu sebenarnya masing-masing bank itu sekarang udah harus wajib terbuka. Jadi dia akan biasanya sekarang udah banyak aplikasi juga gitu ya. Di situ dia akan memberitahu penjelasan seperti apa, itu kita baca aja prospektusnya gitu ya. Terus kemudian kita juga ya nggak bisa terlalu buta dengan kondisi pasar di luar. Kita juga perlu tahu lah sekali-sekali pasar lagi seperti apa gitu. Sebagai info aja. Makanya literasi syariah, literasi syariah itu sangat penting gitu. Bukan hanya dari sisi halal-halal makanan aja gitu ya. Tapi keuangan ini kadang-kadang kita terlalu nafsu gitu ya. Contoh ini lagi hype instrumen A gitu, kita nggak tahu apa instrumen ini, teman kita tapi semua beli semua di situ gitu, satu jadi nggak baca, ikut aja gitu, ikut-ikutan. FOMO, Bu, namanya. FOMO. Sebenarnya teman-teman yang ini mungkin dia udah punya strategi, gitu. Nah kita yang nggak ngerti tanpa knowledge apa-apa langsung ikut, nah itu mungkin perlu dihindari. Selain itu dalam perencanaan, dalam memilih produk juga kita perlu gini. Itu kan kita berinvestasi jika kita udah ada lebih sebenarnya ya. Ini mungkin langsung masuk ke gimana kita ngelola gitu. Kembali lagi ke surat Yusuf tadi gitu. Memang ada budget-budgetnya kali ya. Memang ada budget-budgetnya gitu. Jadi yang perlu adalah kita perhatikan hak masa kini dan hak masa depan. Itu kan sebenarnya kisah Yusuf kan seperti itu ya. Hak masa kini 7 tahun yang sekarang kita kerja keras. Hak masa depan ya 7 tahun yang nggak pasti. Nah hak masa kini gimana cara ngelolanya? Kalau suami saya, ini ilmu suami ya. Penting ini. Penting kan mengatakan pengalaman. Keluarkan zakatnya dulu. Baru kemudian kamu pastikan saving minimal 10%. Minimal. Kemudian kalau kamu pingin berhutang, maksimal hanya 30%. Oh, maksimal 30% ya hutang itu ya? Dari pendapatan yang tadi udah kita keluarkan savingnya. Itu. Tapi udah keluarin savingnya, udah keluarin? Itu suami saya gayanya tradisional. Gitu tadi Bapak Guru. Tradisional banget ya, tapi tradisional banget. Konservatif ya? Konservatif banget. Dan hati-hati tapi itu ya? Iya, hati-hati banget ya. Tapi malah... Bu. Tapi malah ini ya, maksudnya insya Allah lebih aman loh. Yang benar-benar tradisional gitu tuh lebih aman. Jadi gini Bu, misalnya kalau 100 juta saving dikeluarin dulu nih misalnya. Zakat dulu. Oh zakat dulu keluarkan. Habis itu tradisional lagi. Kita saving minimal 10. Jadi misal dari 10 juta tinggal 7 juta misalnya kita ya Bu ya. Tinggal 7 juta. Nah 7 juta ini 30%-nya boleh buat berhutang maksudnya gitu. Ya maksudnya 30% adalah untuk cicilan hutang. Oh cicilan hutang, 30% ya karena kita masih ada 7 dari 7 juta itu ya Bu ya. Berarti ketika ada cicilan berarti 7 kali 30 berarti 2,1 juta. Maksimal 2,1 juta. Kebutuhan kita gitu ya. Iya. Jadi kita misalnya nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil. Betul. Nah 2,1 juta ini kemudian kita tanyakan dengan saya bisa bayar 2,1 juta, saya dapat pinjaman berapa? Nah baru kemudian kita sesuaikan. Oh kalau dapat pinjaman seperti ini maka bisa kita hitung ini rumah seperti apa yang bisa kita beli. Jadi kita realistis gitu. Iya lebih realistis, benar-benar nggak emosional. Itu pengennya kan yang. Kadang-kadang kita gemes gitu. Nah itu hak masa kini. Nah hak masa depan itu memang kita harus pikirkan investasi, tabungan. Kayak tadi ya. Tapi juga hati-hati, ada juga teman yang sangat semangat untuk memikirkan hak masa depan, betul. Sehingga melupakan hak masa kini. Sehingga anaknya pun harusnya bisa punya opsi sekolah lebih baik gitu ya, atau bisa mungkin dibanding pakai Gojek disewakan mobil itu tidak dia lakukan. Walaupun dengan argumen macam-macam lah, mendidik anak bla bla bla. Tapi kan si istrinya curcol. Aduh
sebenarnya nggak bisa begitu. Nah itu tadi itu yang harus disepakati. Mau hak masa kininya mau dikelola konvensional banget gitu atau enggak gitu. Terus kemudian yang hak masa depannya juga seperti apa? Harus sepakat dua-duanya. Ini ilmu yang penting buat di sebuah keluarga, Ibu ya. Jadi bagus tuh kata-kata hak masa kini sama hak masa depan gitu. Hak masa kini pasti kita harus melihat bahasanya zakat juga mungkin kalau misalnya yang dari pengertian yang saya dapatkan, Ibu ya, itu kita memenuhi kebutuhan kita dulu semua. Dan ternyata tidak bisa kita bayar zakat itu diperbolehkan karena kita tidak mampu untuk membayar zakat. Kan ada juga seperti itu. Ada. Artinya kan di situ penuhi dulu aja masa kininya. Gitu kan Ibu ya. Nah, hak masa depan ini penting karena kita nggak bisa pungkiri inflasi terjadi. Terus pendidikan makin naik kan otomatis. Pendidikan saya hitung aja bayaran SD sekarang luar biasa. Waktu kita hitung-hitungin dulu kok beda jauh sekali gitu kan. Nah makanya penting tadi instrumen-instrumen investasi. Itu bagus banget tadi yang reksadana syariah kan ada beberapa instrumennya itu ya investasinya. Jadi kalau memang mau resiko yang rendah ada, resiko yang tinggi tapi ketika untung juga tinggi juga gitu kan. Tapi pasti ngikutin, resiko juga jadi ngikutin gitu ya. Nah cuman memang harus diperhatikan teman-teman tadi kata Ibu Ita bahwa hak masa kini harus diperhatikan. Kalau saya tangkap tadi Bu ya, hak masa kini dulu diperhatikan. Jangan sampai terlalu mikirin masa depan, jadinya keluarga jadi tersiksa. Iya, tersiksa. Jangan sampai gitu. Sedangkan kewajiban seorang suami adalah memenuhi kebutuhan semuanya untuk keluarganya gitu loh. Oke, cakep. Terima kasih Ibu. Nah, kalau untuk prioritas mungkin hampir sama kali ya. Kalau untuk skala prioritas segala macam itu hampir sama ya. Oke. Ya, yang penting juga gini. Prioritas itu harus dibuat berdua ya Bu. Kadang prioritas itu istri pengennya prioritas itu tadi antara ngerem atau ngegasnya itu harus barengan. Menarik ya. Gitu. Jadi kalau masa kininya mau ngerem dulu, ngeremnya berapa persen itu sepakat. Kemudian juga prioritas itu dalam konteks tadi kalau untuk instrumen risikonya itu taste-nya seperti apa. Kadang-kadang mungkin kayak suami saya kayak tadi sangat konvensional. Mohon maaf dia juga tidak memakai kartu kredit. Sementara istrinya sangat digital mindset gitu. Ini perbedaan risk appetite dari kedua pihak, tapi harus disatukan. Nah ini cocok sebenarnya. Perbedaan generasi juga. Jadi, gimana cara ngawinkannya itu gimana Bu? Mindsetnya kan berbeda nih. Iya. Gimana jadi saya hobinya ngegas untuk hal-hal area tertentu, spendingnya. Beliau memang ngerem. Tapi untuk area itulah saya area dunianya mohon maaf ya kan nggak apa-apa ya agak ngegas gitu dia area dunianya dia ngerem tapi untuk area sosialnya dia sangat ngegas saya suka apa harus segitu dulu dia bilang kamu bismillah aja kita tidak akan miskin tidak akan kekurangan makan gitu jadi untuk bantu orang jadi kadang karena dia seperti itu akhirnya saya belajar untuk mengerem yang urusan dunia. Nah ini bagus juga ya Dok ya maksudnya kita lihat ada skala prioritas tapi ada komunikasi yang terjadi. Nah ini penting banget kalau menurut saya karena ini yang saya alami juga sama istri. Mudah-mudahan ini termasuk sharing lah ya. Poinnya adalah Shiren ini anaknya suka traveling banget. Mungkin setahun berapa kali dia jalan-jalan. Itu bakat itu. Bakat ya? Iya. Kecerdasan kinestetik namanya. Iya. Anak saya kayaknya nular nih. Harus gerak. Itu jalan-jalan dulu tuh saya ingat banget waktu belum nikah kami. Sinetron kadang-kadang kita sinetron stripping kan. Setiap hari itu kita geber episode. Kalau bisa 1 hari 2 episode. Gue bilang kenapa kok buru-buru banget kejar episode. Saya bilang gitu. Enggak soal Shiren udah mau izin. Izin kemana? Keluar negeri. Jadi saya kadang-kadang kan karena belum nikah kan gondok juga. Gara-gara kamu nih ya kita kayak gini sampai pulang-pulang pagi nih gitu kan. Jadi maaf nih aku ini. Soalnya dia bisa pergi setahun berapa kali loh Bu. Saya bisa itu mungkin lebih dari 3 mungkin ya. Itu dan hobi keluarga mereka tuh traveling. Karena mereka dan sama-sama ya. Sama-sama semuanya. Tapi setelah menikah terjadilah komunikasi itu. Kita ngobrol dan saya sampein kalau saya memang tidak hobi traveling. Tapi kamu hobinya traveling kan? Oke, kita duduk bareng, kita coba. Gimana titik tengahnya tuh ketemu di mana nih? Akhirnya diputuskan lah. Setahun 2 kali aja. Gitu ya. Maksimal.
Oke, yang satu itu di luar perjalanan tugas ya. Oh iya, di luar. Ya. Tapi kadang-kadang ini suaminya pakai alasan itu kan udah jalan dong. Jadi itu dibagi lagi tuh dua, Bu. Satu sama keluarga, maksudnya sama anak-anak juga. Satu harus berdua aja. Jadi ada couple time-nya kami. Kami jalan berdua gitu ya. Dan itu memang pentingnya komunikasi yang dimana akhirnya dari komunikasi tersebut kan ada budaya yang berbeda ya, Dok ya. Iya. Mungkin bisa langsung ke sini ya. Budaya yang berbeda, Dok, itu antara sebelum nikah kan aku punya budaya yang seperti ini. Shiren punya budaya seperti itu. Nah, makanya apakah sepenting itu, Dok, komunikasi ketika dalam pernikahan? Banget apalagi ya. Khususnya penting. Literasi keuangan terkait keuangan finansial. Itu banget ya, penting banget ya. Hanya itu tadi ya, kadang-kadang itu nggak mudah ya. Bisa komunikasi, kemudian sama-sama punya kesepakatan ya, nggak mudah tuh sebetulnya ya. Nah, tapi kalau anak sekarang ya, memang saya lihat mereka dari awal pun mereka udah bicara dulu tentang hal itu dari awal ya. Dari awal kan mereka ya. Itu juga berita baik sebetulnya daripada di pertengahan pernikahan baru cekcok kanan kiri ya. Itu berita baik ya, anak-anak sekarang mulai, karena itu tadi tertuntun dengan literasi keuangan atau arahan-arahan tentang keuangan ya. Kalau zaman saya tuh kan itu tadi ya, literasi keuangan masih sedikit, kemudian arahan-arahan informasi juga masih sedikit. Itu tuh itu tadi awalnya tersinggung kan, kalau untuk bicara keuangan, gitu, bicara keuangan sensitif banget kayaknya. Iya. Terus berpikir ngapain sih itu diomongin, rezeki banyak dari mana aja. Itu zaman yang generasi X tuh. Ya, saya ngerasain itu. Ya, makanya saya di keluarga sama suami ada masa yang tidak berani ngomongin soal keuangan. Ada masa, udahlah nggak usah lah, pokoknya kita ikutin aja lah alur ini. Tapi ada masa setelah tadi sudah mulai ada soal bahwa mengatur keuangan atau keuangan rumah tangga itu harus juga diatur. Paling enggak mirip-mirip lah kayak keuangan kantor, itu akan memberikan manfaat yang lebih baik. Baru kami lakukan itu gitu. Baru kami, dan ternyata memang enak, enak, asik gitu ya. Yang penting yang perempuan dulu untuk tidak tersinggung itu menurut aku. Ya, karena dulu saya tempat tersinggung. Dok, gimana sih, Dok? Maksudnya kita nggak bisa pungkiri memang kalau ngomongin keuangan kadang-kadang sensitif gitu ya. Contoh misalnya istri juga bekerja gitu ya, suami bekerja, kadang-kadang ada cukup cukup sensitif lah kalau menurut saya. Komunikasi yang baik itu seperti apa sih harusnya, Dok? Maksudnya harus ngerti dulu pakem-pakem SOP ad-dinul Islamnya gitu. Ya. Jadi kan laki-laki ini settingan otaknya itu, kalau kita bicara otak ya, ada di tengah otaknya segitiga, itu kita sebutnya hipotalamus. Laki-laki lebih lebar, 2,5 kali dari perempuan. Nah, salah satu fungsi hipotalamus adalah pusat menjaga keamanan, termasuk keamanan ekonomi. Iya, kewajibannya memang. Iya. Jadi saya dulu sebelum walaupun sudah dokter, tapi penelitian ini masih belum ada. Itu masih tersinggung kalau diatur keuangannya oleh suami, walaupun juga di sisi lain tahu bahwa kita harus patuh sama suami gitu ya. Tapi justru pas udah tahu bahwa Allah buat settingan otaknya laki-laki memang menjaga keamanannya lebih lebar dari kita. Jadi maklumilah. Bahkan jangan maklum, mafhum. Nah, kalau maklum kan cuma tahu, mafhum faham, ya kan? Bahkan sadar bahwa kamu jangan tersinggung kalau suamimu ya minta mengatur tadi keuangan. Itu dulu yang harus kita pegang itu. Bahwa ibu-ibu tolong please jangan tersinggung ya. Itu bukan maunya suami ngatur-ngatur, itu benar-benar menjaga keamanan laki-laki itu. Ya otomatis soalnya gitu. Nah, setelah saya mulai mengerti bahwa saya nggak boleh tersinggung, maka mulai enak tuh
Mulai enak diajak bicara. Suami saya juga selalu juga tanya, kamu pendapatanmu berapa? Walaupun dia juga sudah belajar bahwa di dalam Islam ya pendapatan istri itu milik kita kan, milik istri ya. Milik istri. Itu kan ada fatwanya kan, ada fatwa Islamnya memang. Dan dia juga tahu itu. Cuman dia pengen tahu aja ya berapa jumlahnya. Kayak tadi mungkin Mas Wisnu tadi ya, pengen tahu aja berapa jumlahnya. Terus dan ada alasannya. Ya, untuk apa? Sehingga dia juga mengerti, oh begini toh cara berpikirnya istriku dalam memanfaatkan keuangan. Bahkan kadang suami saya malah sering gini, oh uang kamu banyak bantu orang ya gitu, gitu kan? Dia juga harus tahu. Supaya nggak tersinggung sebelum ditanya saya lapor duluan. Itu tips juga, lapor duluan gitu. Tapi Bu Aisyah itu mengamankan tuh bener baru ngeh itu. Jadi dia waktu 5 tahun kan jadi dia ngelihat saya nggak suka gitu ya ayo kita duduk sebentar kelihatan lagi perempuan banget kita banget terus akhirnya yang dia katakan namanya juga laki karena dia bilang ribet mau jelasin udah duduk udah gitu waktu review dalam keseharian dia ngejok kenapa kamu tahu nggak saya sampai seperti itu walaupun saya kasih kamu kebebasan luar biasa saya hanya kontrol komitmen saving kamu kan itu dia bilang ya dia bilang kenapa begitu. Kata-katanya dia membuat saya akhirnya tersentuh dan ya udah nggak usah pakai nangis lagi adalah saya hanya ingin supaya saya meninggal anak-anak bisa sekolah karena kamu mampu mengelola keuangan cuma itu ya itu menjaga keamanan kan itu kenapa nggak ngomong dari dulu menjaga keamanan itu menjaga keamanan bapak-bapak juga sebetulnya nggak ngerti kenapa aku begitu sebetulnya karena itu kan tuntunan fitrah ya nah makanya penting banget penelitian bahwa laki-laki juga harus ngerti pantesan aku kayak gitu ya bahwa memang saya ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa saya laki-laki pelindungnya perempuan karena settingannya kayak gitu gitu jadi saya pribadi setelah ngerti itu malah lebih accept gitu ya lebih terima dan ada satu lagi tuh Mas Wisnu ya laki-laki nggak apa-apa istrinya dananya banyak atau pendapatannya lebih banyak asal jangan diucap bahwa uang aku lebih banyak dari kamu. Ya sensitif sih ya. Ya itu gantian. Benar. Laki-laki yang sensitif. Gantian. Laki-laki yang tersinggung. Ya, karena bapak laki-laki juga merasa nggak apa-apa kok. Ya Sayyidah Khadijah juga uangnya juga banyak. Betul. Asal kita nggak boleh sombong. Yang perempuannya nggak boleh sombong karena itu sangat menyinggung. Dok mungkin di situ terkait ketika memang kondisinya ketika memang istri memiliki income yang lebih besar. Tadi kan dokter bilang, satu jangan diucapkan. Jangan ucapkan. Nggak usah, nggak perlu juga kan diucapkan hal itu kan. Terus apa lagi dok kira-kira? Ya itu tadi kalau pas marah, jangan ungkit-ungkit itu bahwa semuanya aku yang bayar ini semua. Semuanya aku yang itu tersinggung banget bapak-bapak laki-laki. Walaupun memang sebenarnya secara di dalam Islam kewajiban mencari nafkah udah pasti kan suami. Iya suami kan. Tadi kan dokter juga sudah bilang bahwa uang tadi Ibu Ita yang ngomong ya uang istri adalah fatwa Islam. Fatwa Islam. Kita mengaminkan. Tapi memang benar uang istri adalah uang istri. Uang suami ada haknya istri. Gitu kan? Betul. Jadi kita memang sebagai seorang laki-laki, bapak-bapak semua kita memang wajib mencari nafkah untuk istri kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Kalau ada sisa ya alhamdulillah. Mau diapakan tuh kan? Apakah mau investasi? Tapi memang diupayakan investasi. Kenapa saya cukup sering dari tadi ngomong soal investasi Bu Ita, Dok, karena background kami ini kan pekerja seni dulunya. Uang yang kami kumpulin, terkadang kami tuh tidak sadar bahwa kita gunakan, padahal masa kita bekerja itu nggak pasti loh. Kalau ibu mungkin kan ada masa pensiun. Kalau kami kan nggak, tiba-tiba nggak dipakai lagi gimana? Masa popularitas. Alhamdulillah misal sampai tua syuting terus. Tapi kalau enggak, nah ini saya melihat fenomena ini juga terjadi ketika teman-teman saya yang akhirnya tidak syuting lagi. Makanya penting sekali literasi keuangan. Betul. Alhamdulillah kami waktu dulu, tapi dari dulu memang saya tipe yang nggak terlalu hambur-hamburin uang kalau saya ya. Ada nabung gitu. Kadang-kadang Shiren sampai bilang kamu terlalu dibilang kamu terlalu pelit sama diri kamu gitu. Maksudnya sama diri saya kadang mungkin kalimatnya bukan pelit. Apa? Terlalu ekonomis.
Kadang-kadang saya mikir ya, yang kayak kita perlu ini lagi nggak sih kamu? Enggak, aku nggak perlu kayaknya. Aku bahkan kalian pakai pada saat itu ya, maksudnya udah kamu pakai ini aja biar aku udah cukup ini kok. Intinya poinnya adalah pentingnya literasi keuangan ya, ada komunikasi. Dan ingat teman-teman, ibu-ibu semua ketika memang sudah memiliki income lebih, jangan sampai menyakiti hati suami jangan gitu sombong, ya. Jangan sombong. Nah ini kita masih ke dokter ya, Bu Ita sebentar ya Bu ya. Ini terkait gempuran modernisasi nih. Bagaimana sih cara kita sebagai orang tua ya, mengajarkan cara yang baik bahwa rezeki itu harus kita cari yang rezeki yang halal gitu ya. Karena ini gempuran ini informasi yang ada banyak, mohon maaf ya, banyak yang flexing ya, banyak flexing karena dari sisi negatifnya itu besar banget, Dok, gitu ya. Bagaimana cara kita mengajarkan bahwa harus secara Islami tidak baik seperti ini, harus cari rezeki yang halal gitu. Terus lifestyle-nya juga lifestyle yang halal gitu ya, sesuai syariat. Itu bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak-anak yang benar-benar bisa nempel ke mereka? Walau alam ya sebetulnya ya. Cuman kalau saya di rumah ya ngikut aja apa yang Islam ajarkan ya, untuk ceritakan tentang sesuatu yang halal itu akan lebih banyak manfaatnya ya. Nah, cuman kami juga karena kami keluarga dokter, anak-anak kan dokter juga. Dan dokter ya alhamdulillah. Dan belajar anatomi otak ya. Malah sekarang sejak tahun 2010 kami itu tercerahkan dengan bahwa di otak manusia itu ada zat kimia lebih dari 100 jenis untuk dia keluar untuk melakukan koneksi otak ya, untuk dia menyimpan memori. Itu ternyata ada kaitannya dengan faktor nutrisi. Ya, apabila nutrisi ini halalan dan thayyiban, jenis neurotransmitter atau zat kimia yang keluar di otak itu jenis yang bagus. Sampai kayak gitu ternyata. Walaupun misalnya ya saya nggak tahu ini halal karena misalnya ke suatu negara kita nggak tahu ini komposisi makanannya ya, tapi otak kenali itu. Tidak gimana ya itu ya, Masya Allah, itu rahasia Allah banget ya. Makanya disitulah saya dan anak-anak langsung yang enlightenment gitu, yang wow, ternyata itu ya disuruh Allah halalan thayyiban, karena otak mengeluarkan zat kimia yang bisa menseleksi sendiri ini makanannya halal apa enggak. Ya, komposisinya halal apa enggak, ya didapatnya dari uang halal apa enggak. Itu kan keren banget ya. Yang saya nggak masuk tuh kadang kalau misal makanan yang nggak halal, oke lah Ibu ya, kita kan juga kadang tahu kan secara fisik gitu kan. Tapi kalau misal uangnya nggak halal, itu dia. Produknya halal, tapi uangnya dari mana gitu. Itu gimana ya cara? Itulah makanya sensitivitasnya neurotransmitter di otak itu mendeteksi itu. Nah, justru karena itu ya saya sekarang mensosialisasikan itu. Setiap ada pertemuan seminar, apalagi kalau bicara soal otak. Apalagi sekarang banyak juga orang memilih tren-tren tentang apa dampak memakan makanan haram. Kan ada juga tren-tren seminar kayak gitu ya. Itu saya kesempatan banget untuk cerita bahwa otak itu Allah kasih ada lebih dari 100 jenis zat kimia namanya neurotransmitter yang keluarnya berdasarkan halalan thayyiban. Keren, Masya Allah. Dan dampaknya apa? Memori atau apa ya? Cara berpikir seseorang dipengaruhi oleh halalan thayyiban itu. Pada saat makanan yang halal dan thayyib yang diberikan kepada diri kita dan anak-anak, dia akan mempunyai cara berpikir yang halal dan thayyib. Ya, Masya Allah. Dan itu nanti pengaruhnya lagi kepada memori kolbu. Jadi kolbu manusia itu atau jantung itu ada otaknya khusus yang merekam juga seperti itu. Sehingga pada saat kita memakan makanan yang halal dan thayyiban, itu otak yang ada di kolbu itu cerah gitu, atau istilahnya suara Tuhan tidak tertutupi gitu. Sampai kayak gitu. Ya, saya kagum juga nih. Nggak bisa dibohongin berarti otak kita.
Aduh, ya Allah. Kadang-kadang kan kita suka gitu ya kalau di negara tertentu, alah nggak apa-apa lah minyaknya dikit. Itu pengaruh nanti di keluarnya neurotransmitter di otak. Itu yang bahaya. Kalau 1 bulan di sana begitu terus, maka nanti cara berpikirnya adalah cara berpikir yang disebut sneaky atau licik, culas, muncul itu. Muncul. Iya. Nah ini yang jadi kami ya karena anak-anak di dunia kedokteran ya kita bahas itu. Jadi mereka makin hati-hati terhadap ini gitu ya. Dan ini penting buat keluarga kita semua ya Bu ya. Maksudnya bagaimanapun juga jangan pernah meremehkan. Mungkin ada perintah itu. Jangan remehkan perintah itu dari perintah Allah. itu gitu ya. Apalagi maksudnya teman-teman semua, bapak-bapak semua yang kita memang mencari nafkah untuk keluarga kita, ingatkan dan pastikan bahwa rezeki kita adalah rezeki yang halal. Karena itu sangat berpengaruh untuk bahkan waktu itu saya pernah dengar bukan hanya kepada anak-anak, tapi kehidupan keluarga, Bu. Iya jelas. Itu bisa katanya istrinya juga nggak akur, itu bisa ngaruh banget gitu. Iya, karena cara berpikirnya licik. Culas. Kan bareng-bareng kita makan kan di situ kan? Iya. Ada 7 di situ, 7 culas lama-lama culas. Nauzubillah min zalik ya Allah. Kalau begitu mungkin ke Bu Ita terkait hal ini, seberapa penting sih sebenarnya kita ini mengenalkan gaya hidup yang halal ke anak-anak nih sejak dini? Apalagi sekarang kan informasi kan di mana-mana ya. Itu jadi mereka bisa mengakses itu sampai keluar, bahkan kadang-kadang menjadi role model gitu loh di luar itu. Nah, seberapa penting dan bagaimana sih caranya kita mengenalkan gaya hidup halal ke anak-anak? Dan ada datanya nggak Bu kira-kira? Yang perlu kita ajarkan kepada mereka sejak dini adalah halal itu tidak hanya yang dimakan. Juga yang dilakukan. Karena bicara halal lifestyle itu berarti kita bicara makanan, bicara baju, bicara media rekreasi. Kadang-kadang orang tua lupa tuh, anak-anak main ceklek-ceklek link-link yang nggak jelas. Wisata halal, farmaceutical, make up segala macam. Jadi esensinya kalau bicara gaya halal ke anak-anak mungkin perlu kita ingatkan mereka mengenai makanan dan apa yang kamu lakukan. Betul, setuju. Nah kemudian kita juga perlu ngajarinnya gimana gitu ya biar mereka nggak takutnya gini, halal karena mereka selalu dijaga di rumah. Tapi begitu di luar, karena mereka selalu dijaga, mereka nggak ngerti bagaimana mereka memilih mana yang halal atau tidak. Nah itu yang harus dibangun adalah mereka harus bersikap kritis. Dan kita harus tanya sama mereka, kamu tahu nggak sih kenapa halal perlu kita perhatikan? Makanan yang tadi kita asup gitu ya, harus kita perhatikan hati-hati. Nah dengan kita bangun sikap kritis itu, nanti dia juga akan tanya tuh. Contoh anak saya waktu dia SMP gitu, dia kemana-mana dengan teman-temannya ke daerah, ya karena dulu sekolah alam gitu ya, jadi keluyuran kemana-mana. Bagus. Jadi kalau tapi kan agak funky juga ya, Bu, kalau sekolah alam itu. Dia nanya ke restoran. Anak saya sekolah alam juga. Bagus. Begitu dia ke resto dia tanya, ini halal atau tidak? Gitu. Terus dia bilang, restonya bilang halal. Suratnya nomor berapa? Gitu. Jadi secara tidak sadar udah punya sikap. Anak-anak ini membangun lingkungannya untuk aware mengenai halal, dan yang tukang jualnya juga akhirnya concern. Oh, gue nggak bisa hanya ngomong hanya halal aja. Saya tuh harus ada bukti. Bener-bener itu halal. Jadi pertama adalah bangunkan sikap kritis, selalu libatkan mereka. Jadi kita tuntun ini lihat ya, kita masuk nih restoran halal gitu. Jadi dia aware. Terus kita kasih sadarin juga kalau misalnya kamu ke rumah teman kamu, terus teman kamu menyetel sesuatu yang tidak baik, itu kamu gimana? Gitu. Ya, dia harus dibangunkan keinginan seperti itu. Kesadaran seperti itu. Bu, tapi kalau misalnya kita spesifik lagi ke literasi keuangan sejak dini, ada nggak Bu? Nah, anak-anak? Ada justru anak-anak itu kalau sekarang ini kita juga punya program. Kita keluarin buku dan buku ini kita edarkan ke anak-anak sekolah juga bagaimana mereka mengelola keuangan secara anak-anak itulah gitu ya. Jadi versi dia gitu. Boleh kasih contoh Bu, apa isi contoh, bukunya misalnya dia itu keuangan syariah seperti apa secara sederhana. Terus lalu misalnya kamu dikasih uang jajan 10.000 gitu ya. Terus di sini ada pilihan untuk beli es krim gitu, tapi misalnya nggak ada logo halalnya. Misalnya terus di sini ada pisang goreng, tapi ada logo halalnya gitu. Nah, kamu mau beli kemana? Nah, kisah-kisah itu dibangun di dalam suatu narasi gitu. Dan anak-anak sejak kecil juga kasih 10.000, pertanyaannya kan,
apa mau dihabiskan 10.000? Kadang kita tanya, habis 10.000? Enggak. Oh, enggak. Kamu enggak bisa sama sekali? Enggak. Katanya masih ada 10.000. Kenapa? Karena temanku ngasih aku makanan, gitu. Kadang-kadang ada anak yang dikasihani oleh teman, tapi sama dia uangnya tuh buat apa uangnya? Jadi harus kita pancing terus. Oke, saya tabung. Masa kamu nabung terus? Teman kamu yang ngasih makan gimana? Nggak apa-apa, nanti setelah ditabung ada berapa, aku akan gantian. Nah, kayak gitu tuh diskusi komunikasi yang tadi sampaikan Bu Aisyah itu menurut saya tuh sangat penting. Oke. Lama-lama jadi habit dia, habit untuk habit membangun positif, keuangan. Kadang kalau dari udah kita gede gini, tadi ya kan pasti Bang Wisnu ini sampai tadi kan gayanya kalau saya baca, punten ya, gayanya lebih banyak ngerem kalau dalam dunia konsumtif. Sementara Mbak Sirin tuh mungkin lebih banyak ngegas gitu. Kan ini dipengaruhi oleh dua budaya. Mungkin ada didikan dari orang tua yang membuat Bang Wisnu seperti ini. Nah ini sangat positif sebenarnya. Walaupun yang Mbak Siren juga belum tentu negatif kayak gitu. Enggak. Saya banyak belajar dari Siren juga malah. Nah ini berarti kan pendidikan masih kecil itulah yang menurut saya tuh mengajarkan kita untuk tanpa sadar ya, orang tua kita melakukan something good. Iya gitu. sih, sehingga kita seperti ini. Itu tadi menanamkan kan, menanamkan prinsip-prinsip gitu. Walaupun mungkin ada faktor nanti watak kan. Ya, Mas Wisnu kan wataknya memang detil. Itu program dari sini juga gitu. Itu kalau itu memang udah. Iya, bawaan lahir itu, bawaan lahir. Iya, dibentuk bisa. Supaya tidak terlalu ekstrim. Nah, biasanya memang akan berpasangan dengan pasangan yang lebih spontan. Ya, Mbak Siren kan lebih spontan. Betul. Tidak perlu terplanning terlalu detail gitu. Orang yang lebih spontan, pasangan yang lebih spontan belajar sedikit untuk terplanning. Ya, orang yang tipenya planning banget belajar sedikit nggak apa-apa lah, sekali-sekali spontan. Nah gitu, supaya ketemu di tengah gitu. Kadang-kadang tuh kalau Siren tuh udah jangan kaku banget gitu. Iya itu, supaya ketemu di tengah gitu. Tapi aku sekarang mencoba untuk mengimbangi, tapi dia juga alhamdulillah dia coba mengimbangi aku juga. Karena mau ketemunya di tengah kan sebetulnya. Islam kan begitu, mintanya di tengah. Contohnya misalnya Bu ya, kita mau liburan nih. Aku bilang, aku nggak akan pergi sebelum kamu coba bikin budgetnya dulu. Aku bilang gitu. Gak apa-apa, yuk kita liburan. Kamu bikin budgetnya. Aduh ribet banget sih. Misalnya kayak gitu. Coba nggak apa-apa, coba aja nggak apa-apa. Oke, akhirnya ini terus segini yang coba ada yang bisa dikurangin nggak gitu. Apa yang dikurangin ya? Cuman maksud aku tuh kadang-kadang jadi menyatukan dua budaya ya, dua karakter yang berbeda juga akhirnya. Tapi dua-duanya itu ada hal yang positif yang bisa diambil dari akunya juga. Tadi benar kan, belajar lebih luas lah ya gitu ya. Tapi di satu sisi Siren juga belajar untuk lebih terplanning gitu. Jadi dua-duanya oke lah insya Allah. Dan itu emang begitu terus, akan begitu. Akan begitu terus ya? Akan begitu. Dan seandainya nih, punten nih, seandainya nih Mas Wisnu nggak sama Mbak Siren, akan dapat istri yang begitu juga. Mbak Siren juga akan dapat suami yang kayak gini. Oh gitu ya? Begitu. Itu kadang. Ada nggak yang sama-sama spontan Bu? Uhuin nanti. Komeng dong. Ya pasti ada watak yang opposite. Opposite antara pasangan hidup itu wataknya ada memang Allah kasih bertolak belakang untuk saling mensupport sebetulnya. Makanya dibilang saling melengkapi itu maksudnya. Untuk saling melengkapi, untuk saling mensupport untuk yang satu kekuatannya ini, mensupport kelemahan yang ini, yang satu kelemahan ini gitu. Dan itu jadinya indah sekali sehingga nanti pada saat di umur semakin usia senja dua-duanya jadi punya apa ya istilahnya ya, kebiasaan yang menyenangkan berada di tengah gitu. Karena Islam selalu mau kita ada di tengah, tidak terlalu ekstrim, ke kanan, ke kiri, tidak minim banget dan tidak berlebihan banget kayak gitu. Bahasanya kalau hemat jangan terlalu hemat lah, jadinya pelit takutnya gitu kan. Iya, terlalu ekonomis tadi. Dan jangan juga terlalu boros kan gitu. Boros ya, hati-hati. Ini juga dibenci Allah gitu kan. Asal sama-samanya sadar, dua-duanya sadar bahwa dua-duanya untuk saling belajar, udah. Masya Allah itu. Masya Allah. Makasih Dok. Ini pelajaran buat semuanya ya, ilmu buat semuanya dan khususnya buat saya. Saya banyak belajar nih hari ini. Alhamdulillah. Aku juga belajar. Kalau aku mah belajar dia udah apalagi untuk keuangan tuh, wah itu harus ada yang ngingetin tuh.
Iya. Tapi dari sini yang aku tangkap adalah di dalam rumah tangga itu ada budaya yang berbeda yang disatukan di dalam satu pernikahan, betul. Gitu ya. Dan pentingnya komunikasi. Ya, pentingnya komunikasi antara suami dan istri ini ya. Ini pentingnya. Harus cari waktu. Itu ya. Gak bisa juga tiap hari komunikasi. Sesoal yang serius-serius itu gak bisa juga tiap hari kan. Gak tiap mau tidur bukannya? Tergantung. Kan kalau laki-laki tadi kan hipotalamus yang lebar itu termasuk pusat tidurnya lebih lebar. Jadi kadang-kadang suka kecewa juga istri-istri ngomong masih belum selesai, suaminya tidur. Ada yang terjadi kayak gitu. Betul. Enggak. Kadang-kadang tahu nggak Bu? Saya tuh pernah dengar cerita dari kisah Nabi Muhammad SAW. Nggak akan tidur secapek-capek Nabi Muhammad SAW. Sampai istrinya cerita selesai ya. Selesai cerita istrinya baru tidur. Iya. Saya waktu itu pernah ngantuk banget. Ngantuk banget. Saya sampai gini, habis itu gimana? Udah belum. Akhirnya udah tidur. Udah gak konsen juga katanya gitu. Karena itu tadi hipotalamus juga pusat tidur. Pusat tidur, jadi laki-laki karena lebih lebar. Dan bersamaan dia pusat menjaga keamanan, termasuk keamanan keuangan. Jadi laki-laki udah capek banget ya harus tidur. Relaksasinya harus tidur. Maka kalau mau bicara serius, harus janjian ya. Janjian yang di siang hari atau sore. Kenapa? Jangan malam karena laki-laki udah mulai capek. Dan juga kata-katanya laki-laki udah mulai kuotanya udah mau habis. Iya kan sih. Cuma 7.000 kata per hari. Kalau bisa perempuan berapa? 20.000. Oke, 20.000 dan 7.000. Iya. Kalau siang masih panjang bisa ngomong. Masya Allah. Iya. Dok, makasih banyak ya. Sama-sama. Makasih banyak. Mungkin closing statement dari Bu Ita mungkin nih. Dari pertanyaan saya mungkin ya Bu ya. Closing statementnya berarti begitu penting ya Bu ya. Literasi keuangan syariah kita ajarkan kepada anak-anak untuk menghadapi masa depannya. Apakah iya Bu? Iya, betul sekali. Sekali closing statement Bu. Ya. Tadi juga sekalian pertanyaan yang awal dari Bang Wisnu yang terkait pernikahan dengan berhutang tadi ya. Pernikahan itu bukan akhir tapi suatu awal. Karena itu perlu dimulai dengan walimatul ars yang tidak memberatkan tapi penuh dengan kebarokahan. Pernikahan ini adalah lifetime ibadah gitu ya. Seumur hidup, maka komunikasi antara dua pihak sangat diperlukan. Dan kedua pihak ini tentu perlu juga mengelola ekspektasi supaya tidak saling kecewa. Betul. Dan jika ingin makin barokah, maka kita mulai juga dengan menggunakan produk-produk dari keuangan syariah. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Ibu Ita terima kasih, Dr. Aisyah terima kasih juga ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah teman-teman semua, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini bukan hanya kalian yang mendapatkan ilmu, tapi saya juga sekalian curhat sedikit tadi. Tapi kayaknya nggak sedikit, banyak ya. Saya curhat ya. Tapi alhamdulillah hari ini begitu luar biasa. Saya dapat pembelajaran, saya dapat ilmu di sini. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk saya eksekusi juga di lapangan. Amin. Karena apa? Karena teori udah dapat, ilmu udah dapat, tinggal bagaimana dijalanin ya. Sampai ketemu lagi di next episode. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.